Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Yang meskipun kita mulai di siang hari, tapi insya Allah saya yakin semuanya masih semangat. Dan jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Jangan ngantuk karena nanti di akhir itu ada post test. Pre-testnya mah tidak ada lah ya. Tapi nanti sebagai bentuk usaha kami itu untuk bisa mengetahui apakah Bapak dan Ibu itu bisa menyerap apa yang kami sampaikan. Nanti di akhir itu akan ada wordwall gitu ya. Nanti Bapak Ibu kita kirim linknya dan kemudian mengerjakan. Jadi mohon kerjasamanya untuk diikuti dan disimak dengan baik ya Bapak Ibu ya. Di sini yang sering menggunakan atau sudah menggunakan AI sering tanpa kita sadari kalau itu tuh sebetulnya AI atau KA ya kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence, bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Apa saja contohnya AI yang sering Bapak Ibu gunakan dalam keseharian? Iya, apalagi ChatGPT. Waduh, ChatGPT itu andalan banget itu ya, apa ya? Kemudian apa lagi? Gemini. Nah, ChatGPT itu versus ya sama Gemini ya. Sama apa sih? Yang betul Gemini atau Gemini? Gemini adalah garapan ya, Gemini gitu ya. Gemini apa lagi? Banyak ya. Apa? Meta AI. Iya. Ada yang pernah nanya aneh-aneh sama AI tersebut? Iya. Siapa perempuan paling cantik di dunia? Tanya kayak gitu. Ya pasti jawabannya bukan Meta ya. Ya, Bapak Ibu, kita mulai ya tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran peserta didik kita, murid-murid kita. Kalau yang namanya coding itu kan pemrograman ya, bukan berarti nanti ketika ada mapel KKA itu anak-anak harus belajar KKA-nya itu bikin program apa gitu yang jelimet ini slash ini ditambah, nggak gitu juga gitu ya. Coding itu juga ada pembelajarannya itu sederhana sekali, mudah sekali, bahkan seperti bermain ya, seperti bermain game pelan-pelan gitu. Artinya di SD itu bukan berarti kita pembelajaran KKA itu coding yang jelimet ya, belajar programmer. Jangankan anak kelas 1, yang kuliah aja kalau belajar programmer mah susah gitu ya. Artinya kita jangan berpikir oh ini anak belajar programmer yang jelimet-jelimet, enggak. Belajar memprogram, tapi memprogramnya itu fun gitu ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya wanti-wanti banget, yang sering kita gunakan jangan disarankan ke anak-anak. Anak-anak nanti jangan sampai menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan PR. Karena memang luar biasa dahsyat banget. Di foto aja bisa ya Pak. Di foto itu soalnya cekrek ya. Di upload. Jadi ada jawabannya beserta dengan caranya. Iya, luar biasa itu. Makanya kenapa? Punten ini mah. Program KKA ini yang mencetuskan, yang mencanangkan siapa? Wapres. Wapres itu datang ke sekolah-sekolah itu malah menyarankan anak-anak untuk menggunakan AI. Nah itu kita sayangkan
coding dan kecerdasan artifisial. Nah ini yang pertama, modul yang pertama. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini untuk wawasan. Kan Bu saya mah guru kelas, bakalnya saya tuh nggak bakal jadi guru mapel KKA. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, untuk pengetahuan, untuk wawasan mah tidak ada salahnya gitu ya. Untuk Bapak Ibu mengetahui apa nanti yang akan saya sampaikan. Ini modul 1 Bapak Ibu. Nah ini definisi coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah definisinya. Coding adalah proses, nah ini coding ya, proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Jadi singkatnya, coding itu kita memerintahkan komputer tapi menggunakan bahasa komputer. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau kita misalkan dianalogikan lagi, kita misalkan manusia nih, kalau kita mau memerintahkan seorang anak yang tinggal yang kesehariannya menggunakan bahasa Sunda, kita hanya menggunakan bahasa Jawa, jalan nggak nih anak mengikuti instruksi kita? Tidak akan jalan. Kita menginstruksikan anak ini harus menggunakan bahasa Sunda juga. Begitu juga dengan coding. Jadi coding itu singkatnya kita memberikan instruksi kepada komputer, kepada robot dengan menggunakan bahasa komputer. Itu adalah coding. Nah kemudian KA-nya, kemampuan sistem untuk secara akurat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut dan menerapkan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas tertentu. Ya Bapak Ibu, makanya kalau yang namanya AI jangan salah. AI itu bisa belajar dari kesalahan, makanya manusia jangan sampai kalah dari AI. AI itu bisa belajar dari kesalahan. Ya, kalau dia ditanya kemudian salah, kita beritahu, minta maaf loh itu, ya benar nggak? Maaf katanya. Kemudian dia memperbarui pemahamannya, pengetahuannya berdasarkan dari informasi yang kita berikan, gitu ya. Itu adalah definisi dari KA dan coding. Kemudian selanjutnya literasi dan etika kecerdasan artifisial. Jadi dalam KKA ini kita tidak perlu membahas tentang pemrograman, tapi juga termasuk di dalamnya literasi digital, literasi dan etika. Literasi kecerdasan artifisial bagi peserta didik sekolah dasar dan menengah mencakup pemahaman fundamental tentang apa itu KA. Sekali lagi, apa itu KA, bagaimana KA bekerja, dan bagaimana KA diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita jangan bisanya make aja, tapi juga harus memahami ketiga hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam KA itu, kalau kita buat lingkaran seperti ini, untuk sebelum mencapai KA artificial intelligence itu di dalamnya ada machine learning, kemudian ada deep learning dan generative artificial intelligence. Kurang jelas ya? Ya. Itu ini lapisannya seperti ini. AI, machine learning, deep learning dan kemudian generative AI. Nah ini literasi digital. Literasi digital merujuk pada keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menggunakan, mengevaluasi, menerapkan teknologi digital secara bijaksana. Jadi kembali kita menekankan kepada anak-anak dalam pembelajaran KKA nanti agar anak tidak hanya coding, memprogram secara sederhana, secara fun, kemudian juga mengetahui sistem atau cara bekerja AI, tapi juga literasi digitalnya harus dipahami oleh anak. Bagaimana menggunakan AI secara bijak seperti itu. Kemudian selanjutnya karakteristik kecerdasan artifisial. Karakteristik AI yang pertama, KA atau AI belajar dari data. Tadi saya sudah sampaikan AI itu bisa belajar, makanya kalau ada manusia yang berhenti belajar itu tidak lebih baik dari AI gitu ya, rugi. Kita menciptakan AI-nya mau belajar, kalau manusianya tidak mau belajar. AI itu mau belajar. Bapak Ibu pernah menggunakan Google Translate? Google Translate dulu tuh agak parah ya kalau disuruh mentranslate itu, tapi dia belajar. Akhirnya sekarang Google Translate itu bagus itu, sudah mulai bagus translate-nya. Kalau dulu itu kacau, masih kacau dari data. Kemudian
tidak sedetil sekarang. Sekarang itu sudah mulai bagus, kalau ada kemacetan itu sudah ada tandanya merah, gitu. Jalan-jalan juga sudah mulai lengkap. Dan dulu tidak seperti itu. Artinya sekarang diperbaiki, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Karakteristik yang selanjutnya, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan-aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu apa? Nanti di slide yang selanjutnya akan kita bahas. Dan terakhir, karakteristik yang selanjutnya, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ya, biasanya kita yang seringkali menggunakan aplikasi, ada tuh yang bisa mendetek wajah kotak gitu ya, itu bagian juga dari KA. Artinya KA bisa mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Face lock di HP Bapak Ibu, ada yang menggunakan face lock? Kan kalau orang lain dia mengenali bahwa itu adalah polanya salah, bukan yang punyanya. Tapi ketika dihadapkan ke wajah kita, dikenali polanya bahwa pola itu adalah tepat, kuncinya terbuka. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, modul yang selanjutnya berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional itu apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu sebetulnya bisa baca ya. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Seperti itu. Kemudian berpikir komputasional dikaitkan dengan kompetensi abad 21. Tadi juga sudah disampaikan. Kompetensi abad 21 ada berapa? Ada 4C. 4C apa? Kritikal atau kritis. Kemudian 4C tadi kan ada di PM juga. Kritis, kreatif, kolaboratif, dan yang terakhir communication atau komunikasi. Nah, itu dikaitkan dengan kompetensi abad 21. Nah, di dalam KKA ini kita tidak hanya belajar pemrograman secara fun, ini juga termasuk di dalamnya ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, kemudian algoritma. Tadi kan ada algoritma. Algoritma ini artinya melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis bertahap untuk mencapai solusi. Nah, di sini saya sudah ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini. Ketika kita menginginkan peserta didik atau murid, yuk kita belajar caranya dekomposisi, pengenalan pola, kemudian juga abstraksi dan algoritma. Diberikan juga kemarin itu link-link untuk bisa memperkenalkan kepada anak-anak ini 4 hal ini. Contoh ya Bapak Ibu sudah. Nah, ini dia. Misalkan contoh Bapak Ibu. Pengenalan pola tadi. Ada ya, dekomposisi, pengenalan pola. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, nggak usah jelimet. Artinya pengenalan pola itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Artinya pengenalan pola ini seperti ini Bapak Ibu. Misalkan bulat, kotak, segitiga, bulat, titik-titik, titik-titik. Nah, itu dilanjutkan polanya. Polanya dilanjutkan ya. Misalnya 2, 4, 6 titik-titik, titik-titik. Nah, itu berarti kan anak-anak bisa membaca di situ. Oh, ini dekomposisi pengenalan pola berarti kelipatan 2. Di sininya 10, berarti sebelum 10 8 seperti itu. Ini sebetulnya bisa nih contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh pembelajaran KKA menggunakan apa ini? ABC ya. Contoh. Nah, ini practice. Nah, itu dia. Mobil tidak bisa bergerak, tidak bisa melaju, harus diisi dulu. Kira-kira nomor berapa itu? Silakan dipelajari di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Gampang. Jadi dari yang mudah dulu. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Ini baru yang ringan. Makin tinggi tingkatan makin susah. Ini
Jawabannya? Iya, polanya 4, 8, 12, 6, tapi setelah 16 20, setelah 20 24. Kita lihat apakah betul? Nah, mobilnya melaju. Jadi bukan berarti KKA itu anak-anak mempelajari KKA gitu. Ini juga bagian dari pemberian pembelajaran KKA di anak. Nah, kita lihat lagi, makin kesini makin sulit. Anak kan jadi berpikir. Dan salah satu manfaat dari pelajaran KKA itu menjadikan anak itu berpikir sistematis, runtun, berpikirnya itu runtun. Jadi enggak acak-acakan. Coba Bapak Ibu berapa ya? 7. Supaya mobil bisa melaju berapa? 7. Sudah bisa dikenali kan polanya? Nah, itu berarti termasuk tadi yang dekomposisi. Setelah ini udah ya, nanti waktunya ada 11. Kenapa? Apa lagi? 14. Nah, kita lihat dikasih 14 mobilnya melaju atau enggak? Berarti berapa? 49. Dan seterusnya. Pasti ibu, bapak-bapak berpikir, kok gampang banget sih? Gampang karena masih muda. Ini adalah salah satu contoh saja. Ada banyak sekali, ya betul Pak, ada level-levelnya. Makin ke atas, levelnya makin susah, makin sulit. Dan ini contoh pengenalan polanya menggunakan angka. Tadi kan di bawahnya ada ya, pengenalan pola menggunakan yang lain-lain. Tuh, lihat Bapak Ibu. Tuh ini pengenalan pola juga sama. Game-game untuk pembelajaran KKA. Bagian pengenalan pola ada banyak sekali. Ini ada contohnya. Kembali lagi ke materi ya Bapak Ibu. Mana tadi? Nah, ini tadi. Selanjutnya, pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Tadi tuh ya, ChatGPT, Gemini, Meta AI. Kita kan jadi lebih mudah kan? Ya, tidak harus susah-susah mencari sesuatu, mencari jawaban, harus buka buku. Kalau dulu kan gitu. Orang-orang yang di zaman Abah itu kalau mencari sesuatu, ingin mencari tahu itu harus ke perpustakaan, buka buku dan seterusnya. Kalau sekarang kita punya AI yang bisa mempermudah urusan kita. Harusnya kita ke perpustakaan, ngeluarin duit, ngeluarin tenaga gitu ya. Belum nanti kalau mulus-mulus aja, lancar-lancar aja. Kalau ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan? AI memudahkan urusan kita, memudahkan urusan manusia menjadi lebih mudah, membantu membuat keputusan lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur tadi ya, sistematis. Tadi itu yang saya perlihatkan cuma contohnya aja. Menghemat waktu tadi ya, menghemat waktu dan efisien, kemudian mampu beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini hanya contoh aja Bapak Ibu untuk pembelajaran KKA bagi murid-murid. Ini link-linknya. Kalau kita mau belajar KKA mengenai alur logika, ada ya, ada linknya. Kemudian mempelajari tentang algoritma itu ada. Kalau saya praktekkan satu-satu, nanti bisa sampai ISA ya. Jadi saya skip aja. Jadi semuanya ada dan gratis ya. Apa? Pembelajaran KKA plug dan unplug. Jadi pembelajaran KKA itu Bapak Ibu tidak hanya plug saja. Kalau plug itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu plug? Pembelajaran plug itu metode pembelajaran dengan menggunakan perangkat, pakai laptop, pakai komputer, pakai tablet dan seterusnya. Itu pembelajaran KKA plug. Tapi pembelajaran KKA itu tidak hanya plug saja, tapi juga ada unplug. Tidak memerlukan perangkat. Ya, seperti misalkan kita bikin di kertas lembar tadi pengenalan pola, kemudian juga mencari arah. Itu juga bisa merupakan pembelajaran KKA unplug. Jadi tidak harus selalu menggunakan ya Bapak Ibu, ada plug dan unplug. Ini keunggulannya, keunggulan plug dan unplug tuh implementasinya langsung, kemudian pengenalan bahasa pemrogramannya juga langsung seperti tadi. Anak-anak juga fun gitu ya, tapi unplug itu sebetulnya fun ya. Unplug juga fun. Contohnya Scratch. Ada yang pernah dengar Scratch? Scratch itu yang animasi, kemudian kita berikan perintah. Kalau kita pasang kanan, dia akan ke kanan. Pasang ke kiri, dia balik ke kiri. Kalau kita pasang
pasang muter, dia akan muter. Kalau kita pencet blok hello, dia akan hello juga. Ini saya praktekkan lagi, tapi waktunya nggak ada ya. Tapi intinya Bapak Ibu bisa cek di Google Chrome masing-masing. Scratch itu juga bagian dari pembelajaran KKA itu yang bisa kita berikan ke anak-anak. Scratch banyak ya, or, kemudian juga tadi Abesia dan lain-lain. Ini untuk unplug ya, keunggulan dan contoh aktivitas anak ini. Permainan contohnya, ikuti instruksi. Sebetulnya Bapak Ibu dalam pembelajaran selain KKA ya, di pembelajaran ketika misalkan Bapak Ibu melakukan pembelajaran, saya lihat itu ada yang Ibu Meda, terus juga siapa lagi? Ibu Suci, Pak Tamrin, Ibu Ainun. Saya lihat ada pembelajaran di luar itu anak-anak yang menyusun gitu ya, menyusun. Kemudian juga ada pos-pos itu yang muter berdasarkan dari apa. Itu juga sebetulnya bagian dari KKA juga. Artinya anak harus paham polanya, anak-anak harus terstruktur. Kemudian juga di PK juga kita suka tahu misalkan ada orang di sini, ada rumah di sininya jalan, ada jalan yang buntu, ada jalan yang bisa menghubungkan. Nah kita hubungkan itu bagian dari KKA antar yang tidak menggunakan perangkat. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, KKA dan KM, kecerdasan manusia, ini perbandingannya. Satu aja ya Bapak Ibu supaya hemat waktu. Yang pertama, tidak memiliki perasaan kalau KA ya, hanya mengikuti instruksi. Sementara kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk bisa berinovasi. Kemudian yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau KM bisa belajar dari banyak hal. Jadi kalau KA bisa belajarnya hanya dari data yang diberikan aja. Dia belajar dari data yang diberikan. Sementara kalau KE, kecerdasan manusia, kita bisa belajar dari manapun lebih luas. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, mesin cerdas dan non cerdas. Ini kenapa blur ya? Kita skip aja kalau kayak gitu. Nah, cara kerjanya ini, cara kerja KA mungkin singkat saja. Mulai dari input, proses, output gitu ya. Inputnya itu berupa apa saja, bisa berupa data, masukan apapun, yang penting intinya masukan. Kemudian setelah itu diproses, setelah itu baru yang ini keluaran atau output. Masukannya bisa berupa pertanyaan, makanya AI itu kan harus diberikan input dulu, seperti contohnya ChatGPT. Kemudian diproses, lalu setelah itu keluaran atau outputnya berupa macam-macam, jawaban, putusan, hasil karya seni dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab. 1. Transparansi, akuntabilitas, adil dan non diskriminatif. Kemudian privasi. Ya, bisa dipahami kan kata-katanya? Bisa. Kemudian selanjutnya, pemanfaatan. Nah, tadi saya sampaikan untuk pemanfaatan KA, Bapak Ibu hati-hati ketika kita ke peserta didik ya. Penggunaan kecerdasan artifisial sebagai pengembang dan pengguna. Jadi pemanfaatan KA ini ada kita sebagai pengembang, ada kita sebagai pengguna. Kalau kita termasuk sebagai pengembang atau pengguna? Pengguna. Kalau pengembang ini contohnya mengembangkan filter wajah, artinya membuat aplikasi, kemudian juga membuat chatbot gitu. Kita punya chatbot ya. Kita punya WhatsApp bot. Artinya kadang-kadang termasuk pengembang ya, dalam hal ini kaitannya pengembang. Nah, kalau kita mah pengguna aja gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya user itu menggunakan, intinya kalau pengguna yang menggunakan ya Bapak Ibu. Simple, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, contoh pemanfaatan KA itu ada dalam bidang pendidikan, transportasi, keamanan, hiburan dan kesehatan. Bidang pendidikan contohnya ruang guru, Genius, apa lagi? Google Classroom, Canva ya. Apa lagi? Word termasuk AI? Termasuk ya. Karena kalau kita ketik buatkan soal tentang boleh jadi gitu
itu dalam bidang pendidikan. Bidang transportasi ada Google Map contohnya, ada Waze. Iya, untuk yang transportasi. Keamanan, face unlock, CCTV. Nah itu CCTV berarti singkatan dari apa tuh Bapak Ibu? Close Circuit Television. Banyak yang nggak tahu CCTV itu saya yakin artinya apa ya? Close Circuit Television. Kemudian di bidang hiburan banyak apa aja? Apa aja? Ya, YouTube, Netflix dan sebagainya. Bidang kesehatan sekarang itu begini-begini ya. Kalau sekarang tinggal pencet. Ya. Kemudian juga banyak di rumah sakit itu yang sudah menggunakan alat kesehatan yang menerapkan prinsip AI. Kemudian apalagi nih? Selanjutnya tantangan dalam pemanfaatan. Ada tantangan teknis, ada tantangan etika. Tantangan teknisnya kecerdasan artifisial membutuhkan banyak data. Jadi kalau kita membuat satu AI, memasukkan datanya seperti itu, kayak misalkan contohnya kita membuat satu robot dan robot itu difungsikan untuk mencari apel, sementara kita memprogram apel itu adalah benda yang bulat berwarna merah, maka ketika robot tersebut mengambil benda bulat, benda apel yang berwarna hijau, maka tidak akan diambil karena programnya itu dari kita apel itu bulat dan merah. Teknologi yang sulit dan masih terbatas untuk dijangkau. Kita alhamdulillah di Jawa, belum tentu yang di Papua dan lain-lain mudah. Belum banyak ahli KA di Indonesia, betul ya? Kemudian juga aturan dan keamanan data. Aturan dan keamanan data ini terkait contohnya misalkan penggunaan gadget. Kalau di Singapura itu kalau tidak salah 14 tahun anak baru, kalau tidak salah ya bisa dicek. 14 tahun anak-anak sudah baru boleh menggunakan gadget. Sementara kalau di Indonesia sudah ada aturan mengenai penggunaan gadget? Belum ada. Kalau di 3 tahun, 2 tahun juga sudah ada gitu ya. Artinya bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Kembali lagi tadi menggunakan kita orang tuanya. Tapi pastikan kondisi kita supaya anak-anak tidak kecanduan gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu jam berapa? KA dan tantangan sosial. Tantangannya ada 3, potensi penyebaran hoax, kemudian juga ketimpangan akses antara daerah maju dan daerah tertinggal, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, perlunya edukasi masyarakat dalam memahami KA dan dampaknya. Nah, strateginya apa? Pasti ketika ada tantangan, ada strateginya juga. Nah, strategi ini regulasi dan kebijakan tentang penggunaan yang bertanggung jawab, kemudian juga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi era digital dan memperkuat kompetensi literasi digital. Tadi tuh literasi digital, bagaimana kita itu berusaha peserta didik tidak hanya menggunakan AI saja, tapi juga bisa menggunakan itu menggunakan AI secara bijak ya. Ada batasan-batasan, ada privasi yang harus dijaga, yang tidak boleh dilewati dan seterusnya. Selanjutnya etika penggunaan. Nah, ini berarti kalau saya singkat begini saya udah sampai ini. Biasanya kan ada penjelasannya ya. Karena saya bikinnya udah capek, jadi udah tinggal judulnya aja. Etikanya jujur dan terbuka ya. Jujur dan terbuka itu transparan, kemudian bertanggung jawab, artinya kita menggunakan AI, medsos dan lain sebagainya itu bertanggung jawab, adil untuk semua orang, dan yang keempat menjaga privasi. Sekali lagi Ibu Widi bilang kalau mengupload video ada yang tidak berkenan orang tuanya, nah itu bagus, itu silahkan ditanyakan, itu bagian dari usaha Ibu Widya untuk bisa menjaga privasi itu ya Bu ya. Selanjutnya biasanya kalau saya udah sedikit thank you. Alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 14.58. Kurang kan? Ya. Bapak Ibu saya share linknya di
nggak